Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan ya, bertemu kembali dengan saya Bejana. Hari Rabu terakhir ini ya dari bulan Januari tahun 2024, tanggal 31, saudara. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kemurahan ya kepada kita semua untuk menikmati pelayanan semacam ini. Pelayanan Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan menyapa saudara dengan shalom dan soteria, saudara. Itu harapan doa saya untuk saudara semua ya, di komunitas HDM dan siapa saja yang mengikuti pelayanan ini ya, supaya kita ini terus dianugerahi Tuhan dengan kerukunan ya, sehat walafiat, rezeki yang cukup di tengah-tengah dunia seperti ini, saudara. Dan kita dianugerahi iman yang kuat, yang sehat, yang teruji ya, sampai hari pengangkatan itu tiba. Puji Tuhan, saudara. Saya mau menepati janji saya, saudara ya. Rabu yang lalu atau beberapa Rabu yang lalu saya akan menyampaikan mengenai karena pelayanan saya kan pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saudara-saudara. Ya, ini sudah masuk ke berjalan 21 tahun, saudara ya, menuju ke 21 tahun ini. Ya, dari tahun 2003 sampai sekarang, saudara-saudara. Ya, mengenai apa yang menyebabkan orang sakit. Saya mau beri referensi, saudara-saudara, kepada saudara, dan tentu untuk saya sendiri juga, sebagai pengingat terus, saudara. Ya, apa yang menyebabkan orang sakit, saudara? Ya, saya bukan seorang dokter, saudara, tapi saya melayani pelayanan kesembuhan dan kelepasan, ya. Saudara-saudara, kalau kita membicarakan mengenai sakit, ya, di dalam pelayanan saya ya, ini pelayanan saya ya, memang itu ya, 20 tahun lebih, mau ke 21 tahun ini, saya melayani banyak orang sakit, saudara-saudara. Ya, baik untuk sakit maupun untuk kelepasannya. Ya, saya banyak melayani itu. Saya tidak melayani secara seperti dokter, saudara. Ya, memakai ya medis itu ya. Saya kan berdoa ya, lewat firman, lewat doa dan lewat pengurapan. Itu, saudara, yang saya lakukan selama ini. Puji Tuhan sampai sekarang, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita menyampaikan tentang sakit, apa yang menyebabkan orang sakit, tentunya, saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 3, ya, kalau kita membaca semua, ya, itu kan sakit itu akibat dari dosa, saudara. Ya, ini dosa, ya, sakit penyakit awal asal usulnya ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3. Saya tidak akan membicarakan tentang ini, saudara-saudara. Ya, tentang dosa yang menimbulkan sakit penyakit dan tentu dengan masalah yang lainnya, saudara. Ya, di sana dicatat, saudara bisa baca ya, Kejadian pasal 3 dibaca semua itu. Ya, mulai ayat 1 dan seterusnya sampai selesai. Saudara akan mengetahui ya. Nah, saudara-saudara, mengenai dosa ini ada ranahnya Tuhan. Dan itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Selesai dosa. Jadi saya tidak akan membicarakan ini, tapi saya mau membicarakan di dalam pelayanan saya apa yang menyebabkan orang sakit ini. Ya.
dalam pelayanan saya ini loh saudara ya, maka saya beri referensi untuk saudara, untuk kita semua, bagi untuk saya sendiri bahkan ya. Itu ada dua kan dalam pelayanan saya. Penyakit yang disebabkan karena medis saudara, medis. Yang kedua adalah non medis. Nah ini mau saya beritahu, yang medis ini tentu ranahnya dokter saudara. Sekarang ini ilmu kedokteran dengan alat-alatnya serba canggih saudara. Penyakit yang secara medis ini kan banyak, saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya banyak melayani saudara. Ya seluruh mulai dari ya telinga, nah, sampai yang tuli segala loh saudara ya. Nah terus mengenai mata, ya. Nah ini yang di luar nih ya, mengenai hidung, penciuman, mulut, tenggorokan ini loh saudara ya. Ini saya beritahu saudara, saya yang paling itu penyakit banyak macamnya. Mulut kadang-kadang ada yang bisu saudara ya. Ya sampai kepada semua nih, tangan, kaki ya, terus punggung, lumbal segala macam, sampai orang stroke segala macam saudara. Dan di dalamnya ada juga yang jantung, yang paru-paru ya. Ya ada di sana ada ginjal, ada liver, pankreas, ya, ada empedu, nah macam-macam kan saudara. Terus ada ginjal, ya, ada di sana dalam ada prostat dan lain sebagainya, ada darah, ada syaraf, ada tulang-tulang, ya, ada otak. Loh, saudara, saya mendoakan mereka yang saya seperti itu, ya, wah itu banyak singkatan-singkatan ya. Itu yang banyak itu kan masalah autoimun. Terus ya, ada yang namanya cancer, benjolan-benjolan, tumor-tumor itu. Saya banyak mendoakan saudara. Sampai kepada ya masalah ya, di rahim, payudara, ya, asam lambung segala macam itu. Banyak kan, sampai saya juga melayani orang yang pada waktu itu kena kasus masalah emboli apa saudara ya, sampai seperti itu medis. Dokter ada medis saudara, tapi kan ada kalanya ya, penyakit yang sudah bisa ada obatnya sekalipun tuh ada vaksinnya segala macam ya, ya itu penyakit medis itu kan bisa dari virus ya, bakteri, amuba dan lain sebagainya, mungkin cuaca ya. Ada lagi saudara-saudara juga mengenai makanan, minuman. Wah itu yang kalau ya makanan yang sampai bagaimana itu bisa menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya. Ya, asam urat, ya, trigliserid, ya, ada tensi tinggi, ada diabetes. Saya banyak mendoakan saudara, terus terang saja, ya. Itu juga tercatat di buku kesaksian semua, ada banyak. Dan macam-macam saya tidak bisa menjelaskan, itu ranahnya dokter, itu medis, ada obatnya. Tapi ada kalanya juga tidak dapat disembuhkan, seperti pendarahan itu loh, saudara 12 tahun itu perempuan yang ya, Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan, kalau tidak salah itu ada ya, itu tidak bisa sembuhkan sampai dokter-dokter, tabib-tabib, sampai harta bendanya habis, saudara. Itu terjadi loh saudara. Ya, itu yang medis saudara. Ya, saya mendoakan dan saya tidak, ya silakan baca bukunya dan kesaksian-kesaksian yang ada yang sampai detik ini saudara-saudara. Ya, mengenai medis. Nah ini saya tidak menyampaikan itu saudara. Kan itu ada banyak sekali ya. Nah saudara-saudara, yang mau saya sampaikan lagi ini adalah yang non medis. Non medis ini ya tidak bisa disembuhkan secara medis saudara, secara ilmu kedokteran ya, kasih obat, tidak bisa saudara ya. Ini pelayanan saya loh ya. Nah, saudara, kalau saya tidak membuka Alkitab, tapi saudara mungkin di dalam penjelasan ini saudara bisa selidiki, mungkin yang mendengar ini hamba-hamba Tuhan, pendeta ya, bisa menyelidiki di Alkitab, bahkan jemaat-jemaat juga bisa apa yang saya sampaikan ini. Mengenai non medis saudara, yang saya layani ini loh saudara ya, ini kan referensi dari saya supaya saya dan saudara ini mawas diri,
posisi penyakit yang kita derita kalau kita sakit tuh karena apa gitu loh maksudnya. Ya ini non medis itu pertama mengenai dari roh lain, saudara. Roh lain ini jelas kan kuasa gelap, iblis, saudara. Saya beritahu ya, jangan sampai kita mikir, wah iblis sudah dikalahkan Tuhan Yesus sudah. Loh, yang dikalahkan Tuhan Yesus, iblis sudah kalah memangnya. Apanya? Sengat mautnya. Tapi powernya masih, coba kalau saudara menyelidiki ya, menyelidiki di 1 Petrus, ya pasal 5 ayat 8. Terus juga di Efesus 6 ayat 13. Juga di kitab Wahyu. Saudara lihat, iblis masih ada powernya. Masih bisa namanya memecah belah, mengganggu, merayu, mengusik, menyesatkan. Nah, ini saudara mengikat, hati-hati saudara-saudara ya. Ini penyakit-penyakit yang tidak dapat diobati. Kalau yang bekerja namanya roh lain, itu dari iblis. Nah, ini saudara-saudara ya. Saya mau beritahu, roh lain, ini roh ya. Saya beritahu roh, jadi ada roh ini, tapi saudara tidak akan bisa melihat wujudnya. Kecuali saudara diberi kelebihan Tuhan, ada mata roh ya. Nah, saudara bisa melihat. Nah, puji Tuhan, Tuhan berikan saya untuk melakukan ini di pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Makanya itu ada kesembuhan dan kelepasan, saudara. Karena ini memang perlu kelepasan kan yang semacam ini. Itu saya mau nyampaikan, roh itu macam-macam, saudara. Di tengah dunia ini macam-macam. Ya ada roh Tuhan, roh kudus ada, satu tunggal, roh kudus, roh Allah, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah juga kita punya roh loh saudara, tapi di samping itu ada roh yang lain. Ya, rohnya iblis, wah rohnya banyak saudara. Nah, itu ada yang roh ini yang tidak kelihatan loh, tapi bentuknya seperti manusia. Ya, ini dalam pelayanan saya ya, saya lihat, ya kayak ada sing kayak setan gundul gitu loh ya, tuh apalah jin gitu ya, ada yang kayak genderuwo, macam-macam saudara. Wah ini saya melayani saudara, ya bukannya saya mau kosong, tapi benar-benar terjadi supaya kita mawas diri. Ada bisa menyebabkan mereka menyebabkan sakit. Sakitnya macam-macam saudara, bahkan sakitnya itu juga bisa seperti medis saudara. Ya penyakitnya bisa seperti, tapi itu ada roh lainnya. Itu loh saudara ya. Nah itu bentuk manusia. Dan tapi juga ada bentuk roh semua ini ya, tidak kelihatan saudara. Tapi ada binatang saudara. Ini yang saya layani ya. Seperti harimau. Ini saya tidak beri contoh macam-macam saudara. Tapi nanti kalau saya khotbah sesuatu, khotbah apa yang bisa menyangkut itu saya masukkan saudara kesaksian-kesaksian yang saya layani ini. Sebentuk harimau. Ada yang seperti serigala. Iya. Ular. Ya, terus saudara-saudara, ada lagi yang berbentuk kelabang. Kelabang, belalang, belut. Ini yang saya ingat saudara-saudara. Mungkin banyak lagi ada. Ada monyet apa saudara ya? Kera. Loh, ini roh lain yang berbentuk binatang. Menimbulkan penyakit, sakit, aneh-aneh. Saya tidak bisa nyebutkan saudara. Ya, nanti satu saat saudara-saudara kalau saya khotbah apa gitu saya masukkan itu. Ya, dan juga mengenai ada yang namanya tenung. Ya, tenung itu santet. Ya, itu bisa menyebabkan sakit. Saya banyak melayani ini. Ya, sakitnya kadang-kala pas maghrib baru sakit. Pas maghrib. Nah, ada yang ada di dalamnya ya, tenung ini. Ada yang ada di dalamnya, ada tenung, ada isinya. Ada yang kalau tumpah itu keluar rambutnya. Ada yang bentuk kayak
jarum, paku, dan macam-macam ya. Nah itu tenung guna-guna itu saudara-saudara, itu bisa menimbulkan penyakit, tidak bisa disembuhkan oleh medis. Nah, saya melayani ini karena pelayanan saya kesembuhan dan kelepasan. Makanya saya melayani seperti ini saudara. Ya, Rabu yang lalu kalau saya akan mohon Pak, saya butuh Tuhan, tenaga dan kuasa dari Tuhan. Nah, ini saya teruskan saudara. Kadang-kala juga roh lain, tapi karena kesalahan diri sendiri. Ada yang ya pakai susuk loh saudara. Sudah sering ya dengar ya, susuk yang ditanam di mana? Oh, tanamnya waduh sampai yang privasi saudara. Wah, saya ngelayani saudara ya sebabnya ini. Susuk ditanam. Bentuknya susuknya macam-macam, kalau itu benda padat saudara, ya. Ada yang macam-macam lah. Ya jarum dari emas loh ya, dari berlian, dari logam, besi, apa segala macam. Itu susuk, tapi ada yang diminum. Hati-hati saudara. Oh, saya ngelayani semua saudara. Lalu ada ini bisa membuat sakit, makanya sampai ada yang sakitnya sampai koma kan. Sampai bertahun-tahun kan. Tapi ada yang tidak koma. Wah, tapi teriak-teriak, saya ngelayani nanti satu saat lah. Ini tidak saya jelaskan, tapi saya ingin tahu, saya beri referensi, ini bisa menyebabkan orang sakit. Tadi yang sudah saya sampaikan. Selain medis adalah non-medis. Ya, saudara-saudara. Terus, jimat. Diberi jimat, jimatnya ini macam-macam saudara. Waduh, saudara. Saya kalau lihat tuh, aneh-aneh gitu lah ya. Ada yang cair, ada yang enggak bubukan, ada tulisan ya, bentuknya tulisan itu ya. Ada yang muntu, saudara, tahu muntu ya, pakai muntu itu loh. Ada dibawa ke kantor saya, saudara. Ya, ada yang mas-masan juga loh, saudara. Mas jaket. Ada lagi saudara sekarang mengenai ada yang ilmu. Ada yang ilmu. Ini yang ilmu ya, saya mau kasih contoh satu aja ya. Nanti ya, saya mau teruskan. Ilmu, ada ritual-ritual ya. Ilmu kan tahu, ilmu ya, pakai ilmu. Macam-macam saudara, ritualnya ya. Terus ada saudara mengenai ada orang yang bernasar, berjanji, tidak ditepati, sakit. Ini bukan sekali dua kali, saya mengalami banyak, sering. Ya, saya beri referensi ini pada saudara, mawas diri, hati-hati. Ya, lain dasar janji yang tidak tepati itu loh, hati-hati, baik janji yang diucapkan maupun dalam pikiran, dicatat itu semua. Ada yang kepahitan, di dalamnya ada kepahitan, bencian, dendam, sumat sampai pahit gitu. Itu ternyata bisa menimbulkan penyakit yang bertele-tele. Wah, ini saudara-saudara ya, itu di samping itu kan masih banyak ada lagi orang yang main-main, saya ngomong main-main dengan okultisme, itu kuasa gelap-gelapan itu saudara. Ya, ada medis, ada non medis. Tapi yang non medis ini bisa penyakitnya itu seperti medis saudara, tapi ada roh lain ini yang tadi saya sampaikan ini. Nah, bisa seperti itu, tapi ada yang lain. Nah, saudara-saudara, ini loh saudara, referensi saya mengapa? Ya, mengapa orang bisa sakit? Ini dalam pelayanan saya loh ya. Saudara selidiki, tadi ya saya sampaikan itu. Ya, nah, baik, kalau medis, ya dokter udah tahu lah. Tadi sudah saya sampaikan itu. Tapi hati-hati yang saya katakan medis yang karena dari minuman segala itu orang nggak, wah itu mungkin dari awal tidak apa-apa, nanti sudah usia mereka tahu sendiri. Ya, minum-minum yang alkoholnya tinggi itu loh saudara. Ya, kalau di sini dikatakan apa ya, miras atau apa itu, tidak tahu saya. Itu hati-hati lah saudara ya. Hati-hati, jangan seperti saya ada kesaksian itu sampai orang habis-habisan. Sebab yang namanya ini penyakit ini
Bukan soal masalah kita jasmani yang, tapi ini ngefek ke keluarga rumah tangga, ngefek terus terang ke ekonomi, keuangan. Habis ya seperti itu, perempuan yang 12 tahun pendarahan itu kan habis sudah. Tidak bisa kan, sampai ke dokter, ke luar negeri segala macam lah. Gitu. Hanya melayani semua masalah itu. Hati-hati saudara-saudara, tadi sudah sampaikan medis dan non-medis. Nah, saya mau beri kesan tadi sudah saya katakan ilmu, macam-macam. Pernah ada satu ya, ini banyak saudara, ya, bisa secara langsung dan tidak langsung ya. Ini tapi ilmu ini, belajar, tidak tahu itu untuk apa. Ini pada seorang perempuan ya, waktu itu ya saya tidak kenal, saya banyak tidak kenal. Datang pelayanan saya di HDM. Masih muda, kecil orangnya perempuan, ibu-ibu tapi sudah keluarga, rumah tangga tapi ibu rumah tangga muda sekali. Nah, dia bermasalah. Waktu itu saya nggak tahu masalahnya apa. Dia dibawa temannya, dia menderita loh tapi. Ya, sana, badut. Udah selesai, ada doa, ya kita tumpang tangan, waktu saya tumpang tangan. Waktu tumpang tangan, saya kalau tumpang tangan kan enggak ada, mesti harus rebah. Ya silakan aja kalau rebah, jangan sampai direbahkan saudara ya, dorong gitu. Saya kan cuma begini ya, tanya saja itu, saya bagaimana, saya akan cepat. Ya saya begitu rebah. Udah, lama banget loh, sampai selesai loh. Wah itu pingsan atau gimana itu ya, kan begitu orang-orang pada tahu semua lah, apa ada orang yang lihat. Nah di situ dia dibawa satu temannya. Nah saya tidak ngerti masalahnya. Nah akhirnya dia bangun, ya tidak ngomong apa-apa, ya udah pulang aja. Tapi besoknya dia datang ke rumah saya. Ya waktu itu saya masih di Ungaran saudara. Dia datang, dia cerita, dia mau cerita. Ternyata dia disakiti betul-betul. Dia ngomong dia punya ilmu, dia belajar dia tunjuk satu tempat ya. Saya menyebutkan saudara, satu tempat dia belajar, bla 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 bla, ilmu. Dan dia ada ritual ya, mandi pakai bunga, ya. Terus dia minumnya juga mulai dari panas sedikit sampai panas betul-betul, panas, kuat saudara, diminum. Ya ritualnya macam-macam saudara, harinya juga tertentu. Tapi setelah itu saudara dia dari masalah, itu dia kayak katanya, wah dia itu kalau sudah seperti itu ya, 10 pria besar-besar itu tidak kuat menangkap dia, dicabik-cabik dia ngomong. Ada pendetanya waktu itu juga dia ngomong, wah dicabik-cabik saudara. Dia bisa loncat sini, loncat sana, wah kayak harimau, kalau saya belum tadi kayak harimau dia. Ya. Wah seperti itu saudara, muatannya berbeda, merah, adem. Lah ini terjadi saudara, dia kalau malam sekap. Beberapa setan dirantai. Nah, itu loh saudara ya. Kesakitan dia, menderita. Bisa, medis tidak bisa kan seperti ini. Nah, waktu didoakan di HDM itu, satu mainan tuh dia akan berubah. Nah, dia merasakan ada tangan seseorang. Bukan tangan saya, saudara-saudara. Otak saya orang tahu. Dia merasa ada waktu dia kan ada rasanya dirantai begitu ya. Itu rantainya dibuka oleh tangan yang kuat nih. Enak, pelan. Begitu lepas dia bilang lega. Nah, terus saudara, dia cerita. Ketika dia itu pulang malam itu, dia kencing. Maaf. Kencingnya baunya itu wah busuk sekali. Nah saya tanya apa itu terus sampai enggak sekali itu aja. Nah itu berarti dia dibersihkan kan. Menurut saya begitu, dibersihkan. Jadi dia baik, sembuh saudara, terlepas.
sembuh. Haleluya. Ilmu koma banyak macam saudara yang ilmu ini ke saya. Waduh, ceritanya serem-serem saudara. Saya sendiri ya bingung. Waduh. Nah, melayani gini ini ya saudara ya. Kita yang tidak boleh tutup mata ya. Kita mesti harus buka mata. Jadi kita tahu gerak-gerik mereka. Nah, ini saudara-saudara, saya beri referensi. Ini yang menyebabkan orang sakit. Sampai sekarang bisa. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Pertama medis, kedua non medis kan macam-macam tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya dan saudara supaya mawas diri. Ini bisa jangan sampai kita buat satu kesalahan. Dengan melakukan okultisme. Kalau ini di dalam non medisnya, ini okultisme termasuk saudara. Tapi kalau dalam medisnya, jangan sampai saudara makanan yang salah, makanan yang seenaknya, ya, minuman yang beralkohol tinggi, saya ngomong miras, bahaya. Saya melayani, mungkin saat itu gak apa-apa, tapi nanti setelah usia bertambah, hati-hati. Awas diri, saya katakan, kalau ini ada segera saja sekarang ini berhenti semua. Ya, biarkan iman Kristus kita yang bergerak, roh Tuhan, roh kudus yang bekerja untuk menolong saya dan saudara mempersiapkan diri. Ya, menyongsong, menantikan mempelai pria Tuhan Yesus Kristus datang untuk mengangkat kita sebagai mempelai wanita yang benar-benar bersih dari okultisme ini, ya, yang bersih dari masalah kesukaan-kesukaan, hobi-hobi, minum sampai merokok saudara. Wah, rokok yang sudah sampai begitu rupa loh, ini menimbulkan penyakit, saudara-saudara. Saudara percaya enggak ya? Hati-hati, saya sudah melayani semua kok yang seperti itu. Ya, ini saudara, apa yang menyebabkan orang sakit? Saya sudah menyampaikan, itu referensi saya. Ya, dan saya mau berdoa. Saya berdoakan saudara. Ya, mawas diri. Ada enggak? Lepas semua ya. Ya, baik tadi yang medis, yang memang tidak boleh secara medis. Dan yang apalagi yang non medis itu hubungannya dengan roh lain, kuasa gelap. Ya, iblis masih bekerja loh. Jangan bilang, oh udah kalah. Lu mana? Ya kalah dia. Sengat mautnya di atas saya. Tapi powernya masih ada, saudara. Ya, tadi saya lihat 1 Petrus 5:8, Efesus 6:13 di kitab Wahyu ada, iblisnya geram. Itu ada toh di sana loh. Coba saudara hati-hati ya. Mari saudara-saudara ya. Kalau saudara ada minyak ya kita menggunakan pengurapan ya. Pakai ya supaya Roh Kudus bekerja. Karena itu Tuhan sudah perintahkan. Mungkin ada minyak yang belum dikuduskan ya. Ini saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum saya kuduskan supaya menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Urapi saudara, kalau saya sudah siap semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara cara non medis, cara medis ada hobi-hobi yang tidak dibenarkan secara medis tadi ya. Ya, baik berupa makanan-makanan yang harus tidak boleh dimakan. Ya. Jangan dimakan. Wah, itu ada teman saya udah stroke itu, wah, udah perat dah. Lah, kalau makan sate itu istrinya ngomong sama saya, "Wah, ini macam tidak mau." Bilang, "Hidup sekali," bilang ya, makan sate banyak, sate kambing. Nah, ini saudara-saudara ya, hati-hati. Jangan sampai seperti itu, dan banyak mungkin yang makanan-makanan yang memang tidak diperbolehkan ya. Kalau diabetes kan banyak yang tidak boleh makan ini itu, kolesterol juga macam-macam. Kalau penyakit apa jangan, apalagi yang minuman yang tanpa yang alkohol tadi, yang miras-miras itu, hati-hati saudara. Saya ngelayani sampai habis, orangnya meninggal kok, masih muda. Habis, dia kaya, ditinggalkan istri anaknya, uangnya habis. Waktu saya sampai mendoakan dia kok, tapi sayang dia sudah, ya memang sudah Tuhan, menurut saya terlambat kan, kehendak Tuhan. Kena paru-paru, wah, cancer saudara, berat. Nah itu, hati-hati saudara ya, mari
Kalau ada ya dilepaskan semua. Bapa yang di surga, hamba memberi referensi ini berdasarkan pelayanan yang Tuhan berikan kepada hamba. Tidak hamba tambahi, tidak hamba kurangi, Kau tahu Tuhan. Ku mohon roh-Mu, maka itu butuh tenaga dan kuasa-Mu Tuhan. Iya Tuhan, yaitu roh Tuhan sendiri, supaya mengalir dari tempat ini, menghembuskan, menggunakan pengurapan sesuai perintah-Mu Tuhan. Untuk mereka itu Tuhan sekarang, mereka yang sakit karena medis. Oh Bapa, apapun itu sakit medisnya, Tuhan, ada dokter, ada pengobatan yang canggih-canggih baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi ada penyakit-penyakit yang medis itu tetap tidak bisa tersembuhkan. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau di mana? Aku alirkan, hembuskan kuasa ini. Dan aku jamah, lepas segala penyakit-Mu. Perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar penyakit itu. Sembuh, pulih. Penyakit apapun yang Engkau derita, yang terikat oleh makanan, minuman yang beralkohol itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan segala hobi-hobi, kerinduan-kerinduan itu, lepas daripada dia, keluar daripada-Mu, dan Engkau benar-benar hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan bekerja, menjamah-Mu, menguatkan-Mu. Hobi yang tidak baik, lepas semua dari makanan dan minuman itu. Terima kasih Bapak. Kemuliaan bagi nama-Mu. Non medis Tuhan, Engkau tahu tadi sudah hamba sampaikan apa itu mereka yang sekarang ini mengefek Tuhan di keluarga, ya, dan tubuhnya, jasmaninya, kesehatannya, sampai kepada keuangannya, rezeki pekerjaannya. Tuhan, hamba sekarang menghembuskan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus yang terikat oleh roh-roh lain ini, ya, berbentuk apa saja, baik itu susuk, nasar-nasar yang belum digenapi, janji yang belum digenapi, ilmu-ilmu, kepahitan-kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan semua itu, saya perintahkan lepas daripada-Mu. Roh lain itu keluar daripada-Mu, Roh Kudus yang bekerja. Dan Engkau dapat dimampukan untuk menepati janji-Mu, nasar-Mu. Ada kepahitan dilepaskan, menjadikan penuh dengan sukacita Roh Kudus. Haleluya. Kalau ada yang ada susuknya, dilepaskan dari susuk, cair maupun padat. Ada yang punya ilmu-ilmu, dilepaskan itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jimat-jimat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan yang bekerja dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja Tuhan dari tempat ini. Tenaga dan kuasa Roh-Mu itu sekarang mengembusi mereka. Hembuskan ini Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ini bekerja atas mereka. Dan mereka boleh menikmati sukacita-Mu Tuhan. Oh, sabaslah Engkau. Sabaslah kita semua ini yang benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu, Tuhan yang mengerjakan semua ini. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Hamba punya referensi tadi. Hamba datang daripada-Mu itu semua Tuhan. Hamba serahkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara dalam bulan yang akan datang. Masuk bulan Februari saudara. Ya, kita terus biar diperbarui terus ya. Setiap hari diperbarui. Tidak ada orang yang sempurna saudara, tapi perlu diperbarui sampai firman Tuhan mengatakan seperti Yesus itu saja yang ku minta. Nah ini saudara, seperti Yesus, karakter roh, buah roh itu saudara. Ya, terima kasih. Kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.